Ya, baik Pak. Nanti saya segera antar ke ruangan ya. Oke Pak, terima kasih. Selamat pagi. Wah, seneng banget deh gue punya bos yang kayak gini. Suportif banget. Terus nggak ada marah-marah gitu. Itu bener-bener nggak salah deh gue pilih perusahaan ini. Disuguhin kopi pagi-pagi, ada makanan banyak banget ya. Ini jadi semangat kalau kerja kayak gini. Enak banget gak sih? Semangat, alhamdulillah banget. Hai workers, di dunia kerja pastinya penuh tantangan. Seringkali para pekerja merasa produktivitas yang menurun dan tidak termotivasi. Ternyata pemimpin yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan semangat dan kinerja tim, dan tentunya dapat menghasilkan karyawan yang bahagia. Lalu, apa aja sih gaya kepemimpinan yang seringkali ditemui di lingkungan kerja? Yuk kita ulas satu-satu kelebihan, kekurangan, serta cara menghadapinya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, Instagram kita di @workerspedia, dan cek juga website workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Gaya-gaya kepemimpinan tentunya memiliki karakter yang cukup berbeda, dan semua gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai pemimpin, penting untuk menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung. Tapi sebagai karyawan, sangat penting untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk mendapatkan kinerja yang baik. Yuk kita lihat beberapa gaya kepemimpinan yang seringkali ditemui di perusahaan. Kira-kira bos kamu termasuk yang mana nih? Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis atau sering disebut dengan partisipatif adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, pemimpin tidak hanya memberikan instruksi atau perintah, namun pemimpin akan memberikan ruang untuk berpendapat dan menghargai perbedaan serta diversitas dalam tim. Karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratis adalah partisipatif aktif seperti melibatkan proses pengambilan keputusan, keterbukaan komunikasi seperti terbuka dalam masukan dan feedback dari anggota tim, pemberdayaan tim untuk memberikan kepercayaan pada anggota tim, lalu kolaborasi yaitu mendorong kolaborasi dan kerjasama tim. Kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis adalah meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan, meningkatkan kreativitas, pengembangan keterampilan tim, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setelah ada kelebihan, di gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan, seperti pengambilan keputusan bisa menjadi lambat, kemungkinan adanya konflik, dan membutuhkan pemimpin yang cakap. Nah, karena kamu udah tahu kelebihan dan kekurangannya, bagaimana sih cara yang baik untuk menghadapi dan bekerja dengan pemimpin yang demokratis? Yang pertama, kamu harus berpartisipasi secara aktif dalam diskusi. Yang kedua, kamu harus bisa menghargai proses komunikasi dalam membuat keputusan. Yang ketiga, bersikap fleksibel dan terbuka. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan dengan pemimpin. Yang kedua, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada pembaruan atau perubahan dalam sebuah tim. Pemimpin yang transformasional bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan yang lebih baik, seperti visi yang jangka panjang dan juga perkembangan individu. Karakteristik dari pemimpin transformasional adalah memiliki visi yang jelas dan inspiratif, mampu memberikan motivasi kepada tim, menjadi role model seperti dalam etika dan hal integritas, mendorong inovasi dan kreativitas, serta dapat membangun hubungan yang kuat dan mendalam. Kelebihan yang bisa didapatkan dari gaya kepemimpinan ini adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan, kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi, meningkatkan kepuasan kerja, dan juga bisa membangun budaya organisasi yang positif. Kekurangan dari gaya kepemimpinan ini adalah
terlalu fokus pada pemimpin, tuntutan emosional yang tinggi, dan kesulitan dalam mengelola keberagaman pendapat. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya, mungkin dari kamu ada yang kesulitan menghadapi pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini. Bagaimana sih cara menghadapinya? Yang pertama, kamu harus mencoba untuk menerima dan memahami visi pemimpin. Yang kedua, jadilah proaktif dalam menyampaikan ide. Yang ketiga, bangun rasa tanggung jawab terhadap hasil untuk menunjukkan komitmen. Dan yang terakhir, beradaptasi dengan perubahan dan tantangan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan servant. Gaya kepemimpinan servant atau pelayan adalah seorang pemimpin menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Pemimpin servant percaya bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah untuk melayani orang lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan individu dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Karakteristik pemimpin servant adalah memiliki kemampuan mendengarkan dengan empati, seperti sering mengadakan pertemuan rutin pada anggota tim. Lalu mengembangkan orang lain, seperti memberikan kesempatan pelatihan untuk karyawan agar dapat lebih berkembang lagi. Dan pemimpin servant menunjukkan caranya dengan melayani melalui sebuah tindakan. Hal ini biasanya pemimpin tidak ragu untuk terjun langsung ke lapangan untuk membantu tugas yang sulit. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan, membangun individu yang maju dalam lingkungan yang mendukung, dan membentuk tim yang solid. Dari beberapa kelebihan tersebut, gaya kepemimpinan servant juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti terlalu fokus pada orang yang membuat kurangnya ketegasan dari pemimpin. Bisa terjadinya tidak sejalan dengan manajemen perusahaan dan berpotensi eksploitasi, seperti karyawan yang lebih memanfaatkan pemimpin tanpa memberikan kontribusi yang maksimal. Bagaimana sih cara kamu menghadapi jika bertemu dengan pimpinan dengan gaya kepemimpinan ini? Yap, yang pertama pastinya kamu harus menyadari nilai dan kepedulian pemimpin. Yang kedua, bisa memberikan feedback yang konstruktif seperti menyampaikan saran dan memberikan dukungan. Yang terakhir, tunjukkan empati dan kepedulian terhadap pemimpin. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Kepemimpinan birokratis adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada aturan, prosedur, dan struktur organisasi yang ketat. Pemimpin dengan gaya ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, hierarki, dan standar operasional. Karakteristik dari pemimpin ini bisa kamu lihat dari tegasnya dan berfokus pada aturan, hierarki yang kuat, pendekatan yang formal, serta fokus pada proses dan detail. Kelebihan yang didapat dari gaya kepemimpinan ini adalah konsistensi dan kepastian untuk karyawan, penyelesaian tugas yang terorganisir, dan dapat mengurangi konflik. Tentunya gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan, seperti kurangnya fleksibilitas dalam tantangan baru, inovasi yang terhambat, motivasi karyawan juga dapat menurun, dan keputusan yang bisa menjadi lambat. Bagaimana sih cara kamu menghadapi pimpinan yang birokratis? Yang pertama, hormati aturan dan prosedur perusahaan. Yang kedua, bersikap profesional dan terorganisir. Yang ketiga, berkomunikasi secara formal. Dan yang terakhir, hindari untuk melanggar hierarki. Yang kelima, gaya kepemimpinan people-oriented. Kepemimpinan people-oriented atau berorientasi pada orang adalah gaya kepemimpinan yang memfokuskan perhatian pada kebutuhan, kesejahteraan, dan pengembangan individu dalam tim. Gaya ini mirip seperti gaya kepemimpinan demokratis yang mengedepankan empati, komunikasi terbuka, dan kolaborasi. Karakteristik dalam gaya kepemimpinan ini adalah fokus pada kesejahteraan karyawan, komunikasi terbuka dan transparan, adanya penghargaan terhadap kontribusi anggota tim, dan memiliki pendekatan emosional serta empati. Sementara kelebihan yang didapat adalah mengurangi stres dan konflik antar karyawan,
kemampuan dalam mengambil resiko, kesejahteraan karyawan yang tinggi. Dari gaya kepemimpinan people-oriented juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu fokus pada hubungan pribadi karena pemimpin biasanya menghabiskan waktu untuk menangani masalah atau emosional karyawan. Lalu, berpotensi ketergantungan yang berlebihan seperti mengurangi independen dan inisiatif karyawan. Cara menghadapi pimpinan yang memiliki gaya kepemimpinan ini adalah berfokus pada kesejahteraan dan pengembangan diri, menjaga hubungan positif dan profesional, bersikap kooperatif, dan pahami bahwa pemimpin bisa mencari solusi yang baik atas masalah yang kamu hadapi. Bagaimana workers? Dari kelima gaya kepemimpinan tersebut, kira-kira bos kamu memiliki gaya kepemimpinan yang mana nih? Jika kamu sudah menemukan ciri-ciri dari salah satu gaya kepemimpinan tersebut, kamu bisa menerapkan untuk menghadapinya dengan cara yang terbaik agar kinerja kamu dan semangat kerja kamu terus meningkat. Dari kelima gaya kepemimpinan tersebut, masih banyak loh gaya kepemimpinan yang lain. Kalau kamu mau tahu jenis-jenis lainnya, kamu bisa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan cek juga website di workerspedia.id. Tungguin kita di konten lainnya. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.